Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa shaimin dan shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bersua dalam Kultum Ramadan, hari yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar ibadah kita semakin hari semakin berkualitas. Pemirsa shaimin dan shaimat yang berbahagia, salah satu yang menjadikan Ramadan ini istimewa dan spesial adalah bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Berarti ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk melebur, untuk membersihkan hati kita, diri kita dari kotoran, noda-noda dosa yang selama ini kita kumpulkan. Bagaimana kita melebur dosa-dosa itu? Tentu yang pertama adalah dengan menjalani puasa dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah, imanan wahtisaban, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah buahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Selain dengan berpuasa secara sungguh-sungguh, cara untuk menghapus, melebur dosa-dosa kita adalah dengan melakukan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih witir di malam harinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, salat malam, tentu dengan penuh keimanan, ikhlas, wa ihtisaban, penuh harap akan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesungguhan di dalamnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang ketiga agar dosa-dosa kita dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan dan dosa, menghitung-hitung dosa kita, menyesali perbuatan dosa-dosa kita, kemudian kita merapat kepada Allah dengan lantunan istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Kita baca sebanyak-banyaknya. Kita isi Ramadan ini, siangnya malamnya, dengan memperbanyak istighfar. Kita padukan Ramadan sebagai penghapus, sebagai pembersih dosa ini dengan istighfar. Dengan membaca istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun, dan kita padukan, kita lakukan di saat, hari atau bulan penuh ampunan, maka insya Allah hasilnya semakin dahsyat. Dosa-dosa kita akan dilebur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini benar-benar bisa kita lakukan, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Di dunia ini orang yang paling beruntung adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Minat tawabin, orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa bersuci. Allah mencintai ampunan, Allah mencintai kemaafan. Maka kalau sudah dicintai oleh Allah, rahmatnya, berkahnya akan bercucuran melingkupi kita. Inilah jalan menuju kepada kebahagiaan, yaitu taubat. Dan taubatnya di hari, di bulan pelebur dosa, yaitu Ramadan. Kalau kita mampu mengkombinasikan ini dengan baik, istighfar, taubat, dengan puasa dan dengan puasa yang sungguh-sungguh, maka luar biasa. Dahsyatnya ampunan Allah akan kita peroleh. Dan di balik ampunan, manakala Allah mengampuni hamba-hambanya, Allah akan memberikan bonus-bonus besar. Dilapangkan dadanya, jauh dari kegundahan, kesempitan. Karena kita diampuni oleh Allah. Dilapangkan rizki kita. Hutang dimudahkan oleh Allah SWT. Yang masih sempit rizkinya dilapangkan, diberkahi rizkinya, dimudahkan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Istighfar, bertaubat di bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu Ramadan. Sekali lagi ini kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, sekiranya kita tidak sempat lagi berdoa dengan doa yang lain, yang bisa kita lakukan hanya istighfar, maka istighfar itu sudah cukup. Karena orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajatnya, semua keinginannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari waktu ke waktu kalau kita isi dengan istighfar, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang lapang dadanya maupun rizkinya. Maka kita saling mengingatkan, mari kita isi Ramadan yang mulia ini, yang semakin hari semakin habis ini, dengan memperbanyak istighfar. Istighfar dan istighfar sebanyak-banyaknya. Ini keberuntungan yang luar biasa. Karena dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah mengingatkan kita, memberikan ancaman kepada kita. Beliau katakan, celakalah. Celakalah orang yang masuk ke bulan suci Ramadan, sementara dia tidak mendapatkan ampunan. Disebabkan oleh apa? Puasanya enggak optimal, qiyamul lail enggak optimal, dia enggak mau memperbanyak taubat dan istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sehingga kita mendapatkan ampunannya. Di balik ampunan ada cintanya Allah Subhanahu wa taala, ada rahmatnya, ada berkahnya, lapang dada kita, lapang rizki kita, dan lapang jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berpuasa dan sebentar lagi selamat menikmati buka puasa. Mudah-mudahan berkah, maghfirah, rahmah dari Allah melingkupi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.